Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bijahin nabi wal ali wal ashabi amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Kafah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang kita harapkan, bulan yang kita tunggu-tunggu kedatangannya, bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala menebar ampunannya, rahmatnya, keberkahannya, sehingga dan juga Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan ini dengan itkum minan nar, yaitu pembebasan daripada api neraka. Ini adalah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat usia panjang sehingga kita bisa mendapatkan bulan Ramadan yang mulia ini. Dan alhamdulillah hari ini adalah hari pertama insyaallah kita berpuasa, memenuhi kewajiban kita kepada Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara-saudara kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak daripada saudara-saudara kita yang tahun kemarin mereka sudah mengharapkan agar Allah sampaikan mereka di bulan Ramadan tahun ini, tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah Subhanahu wa taala lebih dulu mengambil mereka, lebih dulu menjemput daripada ajal mereka, sehingga mereka tidak bisa berkumpul beribadah bersama kita di tahun ini seperti halnya yang kita lakukan pada saat ini. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dan sering ini kita dengar ayat yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Ayat yang mana sering disampaikan oleh para mubaligh tentang perintah Allah kepada hambanya, kepada umatnya, baginda Nabi Muhammad dalam berpuasa bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, Allah berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diseru, yang dipanggil, yang diperintahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka yang beriman kepada takdirnya Allah, mereka yang beriman kepada kekuasaan Allah, mereka mempercayai, meyakini adanya surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah mereka yang dipanggil, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin, tidak heran kadang ada saudara kita ya yang di bulan Ramadan yang lain puasa, dia tidak puasa, padahal sama-sama orang Islam. Disinilah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Allah tidak menyeru ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, tidak. Allah juga tidak menyeru ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang Islam, tidak. Tapi Allah berseru, yaitu memanggil orang-orang yang beriman, yang mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian ayat tersebut dilanjutkan, kutiba alaikumusiyam. Kutiba di dalam tafsir dikatakan au furidha, atau artinya diwajibkan, ditetapkan atas kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ditetapkan, diwajibkan, berarti tatkala seorang hamba melakukan puasa, dia akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala hamba tersebut meninggalkan puasa tanpa udzur yang diterima oleh syariat, maka naudzubillah, dia menyalahi perintah Allah dan akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia berhak menerima azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian asyam, berpuasa. Puasa ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua makna. Beberapa ulama mengatakan, ada yang disebutkan, ada yang mengatakan bahwasanya puasa yang pertama adalah puasa zahir. Puasa zahir yang sering kita dengar daripada guru-guru kita, daripada mubaligh. Di dalam kitab-kitab fikih dijelaskan tentang apa itu puasa yang sifatnya zahir, yaitu as-saumu al-imsaku anil akli wasyurbi wasyahawati min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Puasa itu, kata ulama fikih, puasa secara zahir yaitu menahan makan, menahan minum, menahan syahwat dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu yang didefinisikan oleh ulama fikih atau yang dikatakan sebagai puasa yang zahir. Kemudian ada ulama mengatakan ada juga puasa yang batin. Puasa yang batin yaitu puasanya anggota badan kita daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata berpuasa daripada memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Telinga berpuasa mendengar sesuatu maksiat, gosip dan lain sebagainya. Lisan juga harus berpuasa daripada dusta, daripada ghibah, daripada namimah dan lain-lain sebagainya, daripada penyakit-penyakit lisan. Tangan, kaki juga berpuasa daripada melangkahkan kaki kita atau menggunakan tangan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hati kita pun berpuasa daripada sifat-sifat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sifat-sifat madmumah, sifat-sifat yang tercela, naudzubillah. Maka dari itu hadirin, puasa batin yaitu menjaga anggota tubuh kita dan hati kita daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak seperti yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis beliau,
rubba min sa'imin laisa min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak atau ada orang-orang yang siang harinya mereka berpuasa, tapi mereka menahan makan minum syahwat, tapi mereka tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena hanya zahirnya saja mereka puasa, tapi batinnya mereka tidak berpuasa. Anggota tubuhnya mereka tidak jaga untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terpenting ya, yaitu puasa zahir dan puasa batin yang harus kita lakukan, sehingga tatkala kita melakukan keduanya kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang berpuasa? Allah akan memberikan pahala yang langsung Allah akan berikan kepada hamba-hamba tersebut tanpa perantara daripada siapapun. Walaupun malaikat Allah Subhanahu wa taala tidak Allah jadikan perantara untuk memberikan pahala kepada hambanya. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-saumu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku yang langsung memberikan balasan kepada hamba yang melakukan perintah puasa tersebut. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih awal di bulan Ramadan, kita betul-betul terapkan puasa zahir dan puasa batin kita agar kita mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan puasa kita tidak sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti halnya Allah wajibkan juga kepada orang-orang yang datang sebelum kalian. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, yaitu umat-umat terdahulu. Karena Allah bukan hanya mewajibkan puasa ini kepada umat Islam, umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah wajibkan puasa juga untuk Bani Israel. Bani Israel ini dalam kitab Al-Ghunyah juga karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa 30 hari. Ya, mereka diperintahkan puasa. Ini orang-orang Yahudi, umatnya Nabi Allah Musa, Bani Israel, semuanya diperintahkan untuk berpuasa juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian umat-umat Nasrani, umatnya Nabi Allah Isa alaihi salam, mereka pun diperintahkan puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan puasa mereka tidak seperti kita. Ya, kita 29 atau 30. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Kemudian baginda Nabi mengatakan lagi asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Kata baginda Nabi, kadang bulan itu sampai 30 hari, kadang bulan itu sampai 29 hari. Ini tergantung bulan Ramadan ini 29 atau 30, kita lihat hilalnya bulan sampai 29 atau 30. Nah, kalau kita umatnya baginda Nabi Muhammad antara 29 dan 30 hari. Tapi umat Nasrani pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala 30 hari. Ya. Dan puasa mereka itu di bulan Rabi. Di bulan Rabi ini adalah bulan yang lagi panas-panasnya, bapak-bapak, ibu-ibu. Bulan Rabi diperintahkan puasa. Akhirnya mereka mengeluh kepada Nabi mereka. Mereka enggak kuat melakukan perintah Allah di musim yang sangat panas. Sehingga mereka bilang kepada Nabi mereka, wahai utusan Allah, sampaikan kepada Allah bahwasanya kami tidak kuat. Coba diganti di bulan yang lain, walaupun kami tambah puasanya. Jadi ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, puasanya 10 hari. Ya, 10 hari berarti 40 hari, tapi Allah pindah bulannya bukan di Rabiul Awal.
Ya, bukan di bulan Rabi. Kemudian setelah berjalan beberapa lama, mereka juga mempunyai seorang raja pemimpin. Yang raja ini sakit-sakitan terus. Di dalam kitab Al-Ghunyah dikatakan demikian. Kemudian mereka berjanji, ya, berjanji kepada pembesar-pembesar agama mereka untuk berdoa, minta kepada Allah, bernadar agar rajanya ini diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menerima konsekuensinya walaupun menambah puasa mereka. Akhirnya rajanya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menetapkan ditambah puasa mereka ya 50 hari. Nah, ini umat-umat sebelum umatnya baginda Nabi Muhammad juga diwajibkan untuk berpuasa, hadirin. Makanya dikatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti hanya Allah wajibkan untuk umat-umat sebelum kalian. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah orang mencapai derajat atau titel bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah titel yang paling tinggi untuk umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam Al-Qur'an Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia daripada kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti level takwa adalah level yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bertakwa ini sangat-sangat luar biasa, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan Allah dekatkan surga itu untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Kemudian Allah juga katakan dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya Allah yang luasnya 7 lapis langit 7 lapis bumi, uiddat lil muttaqin, yang Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi level takwa adalah level yang paling tinggi yang Allah berikan untuk umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai level atau derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala ini mesti kita harus melalui beberapa tahapan untuk bisa mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh para ulama, tahapan yang pertama, orang itu sebelum bisa mencapai derajat takwa, dia harus al-Islam, harus Islam, harus orang muslim. Kalau orang non muslim nggak mungkin dia itu bisa mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya umatnya baginda Nabi Muhammad yang umatul ijabah, yang menerima undangannya baginda Nabi Muhammad, dakwahnya baginda Nabi Muhammad, yaitu umat Islam, yang bisa mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala atau derajat yang tinggi dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, tahapan yang pertama, dia itu harus Islam. Kemudian tahapan yang kedua harus iman. Orang yang beriman tidak mungkin dia akan mendapatkan level takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena iman maknanya yakin. Kalau orang enggak yakin kepada Allah, enggak yakin kepada surga, enggak mungkin dia mendapatkan level takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang kedua adalah orang itu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tahapan yang ketiga agar bisa mendapatkan level takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang itu harus ihsan. Ihsan, beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, harus fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu yang namanya ihsan, kata baginda Nabi, yaitu kita menyembah Allah
kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat Allah, seakan-akan kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalian tidak melihat Allah, tidak bisa menampak Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita, tapi ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita lakukan. Allah selalu memandang kita, Allah selalu melihat kita. Bahkan bukan hanya zahir kita saja yang Allah lihat, bukan hanya anggota badan kita saja yang Allah lihat, tapi apapun yang ada di dalam hati kita, khatar atau apa yang tersirat di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua apa yang tersirat di dalam hati kita. Maka dari itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis beliau, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk kalian, mau ganteng, mau jelek, mau putih, mau hitam, mau merah, mau coklat, mau rambut keriting, mau rambut lurus. Allah tidak melihat itu semuanya, mau tinggi, mau pendek, Allah tidak melihat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Dan juga Allah tidak melihat kepada bentuk kalian. Ya, Allah tidak melihat tinggi pendeknya orang, Allah tidak melihat kaya miskinnya orang, Allah tidak melihat dia punya derajat, dia punya keturunan, nasab, tidak lihat semuanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian dan juga amal perbuatan kalian. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada orang yang bakal bisa selamat nanti di akhirat kecuali orang-orang yang membawa hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat daripada dosa-dosa, daripada penyakit-penyakit hati. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dibersihkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang bersih, ya, dengan membawa hati yang suci sehingga kita mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi level yang ketiga atau tahapan yang ketiga yaitu orang itu agar bisa mendapatkan gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia harus bisa dalam segala kehidupannya harus bisa ihsan, harus bisa menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang selalu memperhatikan dirinya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu selalu memandang kita, selalu memantau kita. Apapun yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala mengetahui perbuatan kita. Maka dari itu hadirin, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas Al-Habsyi, beliau mengatakan dalam doa beliau sehari-hari, ya, beliau katakan, Allahumma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi, Allahu qaribun minni, Allahumma'i, Allah bersama aku, Allahu nadhiri, Allah selalu memandang aku, Allahu syahidi, Allah selalu menyaksikan aku, Allahu qaribun minni, dan Allah selalu dekat kepada aku. Dan insya Allah kalau orang bisa merasakan hal ini, mengamalkan apa yang diucapkan daripada doa Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Attas Al-Habsyi ini, insya Allah dia akan jauh daripada maksiatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia seorang akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia merasa, ya, dia selalu diperhatikan Allah, mau ngambil, mau mencuri misalnya, dia dilihat oleh Allah, dia merasa dilihat oleh Allah, akhirnya nggak jadi mencuri. Dia mau pergi ke tempat maksiat, dia selalu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia tidak melangkahkan kakinya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mau melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia selalu merasa Allah itu dekat dengan dirinya, akhirnya dia akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala
daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah maqam ihsan, ya, orang yang bisa melakukan hal ihsan, ya, sehingga ya tahapan yang ketiga ini ihsan, sehingga orang itu akan bisa mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian derajat selanjutnya yang terakhir sebelum orang itu naik ke level muttaqin, yaitu ikhlas. Ya, setelah Islam, kemudian iman, ihsan, baru ikhlas. Dan ikhlas ini adalah suatu yang sangat berat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita selalu ikrar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna ikhlas itu melakukan sesuatu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ikhlas. Padahal kita setiap hari, setiap melakukan sholat, kita baca doa iftitah, kita ikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa ikrar kita? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, hidupku, matiku, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya milik Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikrar kita kepada Allah setiap kita salat, bahwasannya apa yang semua yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini makna daripada ikhlas. Tapi prakteknya, tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih banyak niatan-niatan yang lain yang ada di dalam hati kita. Kadang kita ibadah untuk dipuji orang lain, kadang kita ibadah karena bangga diri, kadang kita ibadah hanya untuk dimuliakan oleh orang lain. Nah, ini belum betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada ulama mengatakan, bagaimana cara kita ikhlas? Ada seorang bertanya kepada ulama, "Wahai Syekh, bagaimana caranya kita itu bisa ikhlas dalam ibadah?" Sampai Syekh itu menggambarkan, kalau kamu pengen ikhlas di dalam ibadah, lakukan ibadah itu seperti kamu membuang sesuatu, ya, di kamar mandi atau di WC. Seperti apa? Ya, kalau kita mules, perut kita mules, kita masuk kamar mandi, kita buang air. Bagaimana kita buang air? Ikhlas. Nggak pernah kita tengok, nggak pernah kita pikirkan apa yang kita keluarkan daripada tubuh kita. Itu ibarat ikhlas. Nah, kita pun beramal demikian, hadirin. Tatkala kita beramal, ya, tidak usah kita lihat ke belakang. Tidak usah kita lihat apa yang sudah pernah kita lakukan. Serahkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah maqam ikhlas. Orang yang ingin mencapai level takwa harus bisa melewati 4 level ini, yaitu Islam, iman, ihsan, kemudian ikhlas. Maka dia akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaqun. Dia agar dia menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, hadirin, bulan Ramadan ini adalah satu kesempatan kita yang Allah berikan kepada kita untuk bisa mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara cara kita bisa mendapatkan derajat takwa tersebut, Allah buka jalannya untuk kita, yaitu dengan melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, di siang bulan Ramadan, dan melakukan qiyamul lail di malam bulan Ramadan. Dan kita isi hari-hari bulan Ramadan ini dengan qiraatul Quran, dzikir dan lain sebagainya. Bahkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushammir nafsahu, ya, beliau ini paling semangat kalau sudah datang bulan Ramadan, melebihi daripada bulan-bulan lainnya. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam paling semangat kalau sudah datang bulan Ramadan untuk ibadah, fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini paling semangat. Apalagi kalau sudah di malam 20 terakhir, 10 terakhir bulan Ramadan, yushammir nafsahu, yajtahid, bersungguh-sungguh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam
dengan qiraatul Qur'annya, dengan qiyamul lailnya, dengan puasanya, dengan i'tikafnya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu beliau bersemangat tatkala datang bulan Ramadan, dan khususnya di 10 terakhir bulan Ramadan. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung ya Allah masih berikan kesempatan kepada kita, bulan Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan bulan Ramadan ini adalah bukan bulan Ramadan terakhir buat kita. Allah masih pertemukan kita dengan Ramadan selanjutnya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini insyaallah awal Ramadan kita tetap ya ambil keberkahan daripada kitab Tarikhul Hawadits wal Ahwal An-Nabawiyah karangan Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Kita akan tetap lanjutkan pembahasan kita tentang sirah nabawiyah. Ini masih di keterangan tentang mukjizatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad dilalata ala al huda wad du'a ila al khairil mardatillah wa thawabih. Qala al muallif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila an qala wa ma kana min suraqat ibn Malik ittabi'ahu fil hijrati fasakhat qawaimu farasihi fil ardil jildi. Di antara mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemarin kita sudah ceritakan bagaimana mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Al-Qur'an kemudian membelah bulan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala ingin dibunuh oleh pemuda-pemuda utusan daripada kabilah Quraisy. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumahnya dengan menaburkan debu ya pasir yang ada di tangan beliau, kemudian dibacakan syahatil wujuh 3 kali ya, kemudian ditebarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mengepung rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mereka tertidur ngantuk, tahu-tahu datang ngantuk, mereka tidur setelah dibacakan dan ditebarkan pasir oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tertidur, sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa keluar daripada rumah beliau melakukan perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara mukjizatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala perang Hunain. Perang Hunain ini perang setelah Fathu Makkah. Orang muslimin banyak pada waktu itu di perang Hunain. Jumlah mereka banyak. Orang-orang yang tadinya belum masuk Islam setelah Fathu Makkah mereka masuk Islam. Sehingga tatkala perang Hunain, kaum muslimin jumlahnya banyak melawat orang-orang kafir yang lari daripada Mekah dan bergabung dengan kabilah-kabilah Arab lainnya. Jumlah mereka sedikit, dan kaum muslimin pada waktu itu merasa bangga dengan banyaknya jumlah mereka. Sehingga apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala ya jadikan Allah kalahkan mereka. Kaum muslimin menjadi kalah tatkala perang Hunain. Pertama kalah, kemudian lari kaum muslimin karena merasa bangga diri, sombong dengan jumlah yang banyak. Ya, ada orang-orang yang baru masuk Islam, mereka sudah berbangga diri. Kemudian apa yang terjadi? Mereka kalang kabut lari masuk kembali ke Mekah, karena perangnya ini di luar kota Mekah. Kemudian baru Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan beberapa sahabat-sahabat besar mengatakan ya untuk menyemangati kaum muslimin ya dengan meneriakan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertahan dan menyerang balik kepada orang-orang kafir. Akhirnya apa yang terjadi?
semangat lagi mereka, kemudian mengalahkan orang-orang kafir yang lari daripada kota Mekah tadi. Perang Hunain terakhir dimenangkan oleh kaum muslimin berkat sahabat-sahabat Nabi yang mengingatkan ya mereka kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu perang Hunain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melempar ya bebatuan juga, ya bebatuan dan juga kerikil kepada orang-orang kafir. Ya, ternyata apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengalahkan mereka. Ini termasuk mukjizat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala perang Hunain kaum muslimin mundur, ya terpukul mundur, bagi sahabat-sahabat menyerukan semangat lagi. Kemudian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melemparkan kerikil kepada orang-orang kafir tadi, sehingga mereka dikalahkan oleh kaum muslimin berkat izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perang Hunain. Kemudian selanjutnya wa maka min Suraqah bin Malik ittabi'ahu fil hijrah fasakhat qawaimu farasi fil ardil jildi. Dan di antara mukjizatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu masuknya kaki kudanya Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini adalah orang yang mengejar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Baginda Nabi keluar daripada kota Mekah bersama Abu Bakar Siddiq, bersama Dalal, bersama guide-nya, bertiga. Kemudian tatkala orang-orang kafir Quraisy yang mengepung rumahnya baginda Nabi Muhammad terbangun daripada tidurnya, dilihat masuk, didobrak pintunya baginda Nabi Muhammad masuk, ingin dibunuh baginda Nabi Muhammad, dibuka selimutnya, ternyata Sayyidina Ali yang tidur di tempatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka kehilangan baginda Nabi Muhammad. Kemudian mereka keluar daripada rumahnya baginda Nabi SAW, kemudian mengumumkan bahwasannya baginda Nabi Muhammad sudah kabur. Maka dari itu pembesar Quraisy mengumumkan di kota Mekah di hadapan Ka'bah, mereka mengumumkan bahwasanya yang bisa mengejar Muhammad, mendapatkan Muhammad dan Abu Bakar, dia akan mendapatkan hadiah yang sangat banyak. Terdengar kabar ini ke berbagai penjuru ya di luar kota Mekah, sehingga diantaranya yang mendengar adalah Suraqah bin Malik. Tatkala Suraqah bin Malik mendengar, dia telusuri jejak kendaraan yang keluar dari Mekah. Suraqah bin Malik ini adalah seorang yang ahli jejak. Ya, ahli jejak dia. Oh, ini jejaknya kemana dia tahu. Akhirnya ketahuan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar keluar dan menuju arah Madinah Al-Munawwarah. Dikejar oleh Suraqah. Tatkala dikejar oleh Suraqah, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu belum masuk ke dalam Gua Tur. Beliau masih istirahat di bawah pohon korma. Ya, sebelum masuk Gua Tur beliau istirahat di bawah pohon korma. Tatkala sedang istirahat dikejar oleh Suraqah. Ya, kemudian sudah dekat dengan tempat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam istirahat, tahu-tahu kaki kudanya Suraqah masuk ke dalam tanah yang keras, tanah yang kering, bukan pasir. Kalau kuda mungkin jalan di pasir bisa ambles, tapi ini tanahnya keras, tanah batu, cuman kakinya kuda itu masuk ke dalam tanah. Karena mengejar baginda Nabi Muhammad SAW ini diantara mukjizatnya baginda Nabi Muhammad. Allah berikan mukjizat kepada baginda Nabi Muhammad. Tatkala dikejar Suraqah, kaki kudanya Suraqah masuk ke dalam bumi yang keras. Diangkat lagi oleh Suraqah bin Malik. Diangkat lagi, jalan lagi, lari lagi itu kuda, masuk lagi untuk kedua kalinya. Diangkat lagi oleh Suraqah, lari lagi, masuk untuk ketiga kalinya. Sampai sudah dekat kepada baginda Nabi Muhammad yang waktu itu lagi istirahat. Kemudian langsung Suraqah berjalan menuju baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia hunuskan pedangnya ke hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, "Man yamna'uka minni ya Muhammad?" Sekarang Muhammad, siapa yang akan mencegahmu daripada pedangku ini wahai Muhammad? Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, Allah.
mendengar kata-kata Allah yang diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Suraqah gemetar, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gemetar dan dia jatuh, ya, tertunduk di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pedangnya Suraqah, kemudian dihunuskan kembali kepada Suraqah. Man yamna'uka minni ya Suraqah. Sekarang giliranmu wahai Suraqah. Siapa yang bakal mencegahmu daripada pedangku ini wahai Suraqah? Kata Suraqah, tidak ada wahai Muhammad. Akhirnya Suraqah memeluk agama Islam di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan hidayah. Ya, karena mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat Allah sehingga menyentuh hatinya. Ya, dia merasa takut ya mendengar kalimat Allah Subhanahu wa taala yang diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan dia memeluk agama Islam di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini di antara mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kudanya Suraqah, kakinya masuk ke dalam bumi, ya, ke dalam tanah yang tandus, yang keras, ya, karena mengejar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara mukjizatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, wa masaha sallallahu alaihi wasallam ala dhahri inakin lam yanzu 'alaiha al-fahlu fadarrat. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pernah memegang punggungnya onta yang onta yang mandul, yang enggak punya anak. Ya, onta mandul, ada onta mandul nggak punya anak. Akhirnya dipegang punggungnya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan onta itu subhanallah, ya, tatkala didatangkan pejantan, itu onta perempuan langsung punya anak, langsung mengandung, langsung hamil itu onta. Ya, karena berkat dipegang oleh baginda Nabi Muhammad punggungnya. Nah, ini diantara mukjizatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga wasyata ummi Ma'bad, dan juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah memegang susu daripada kambingnya Ummi Ma'bad. Tatkala baginda Nabi hijrah dengan Abu Bakar dari Mekah ke kota Madinah, masuk ke Gua Thur, setelah dikejar oleh Suraqah, ya, kemudian sampai ke kota Madinah. Sebelum sampai kota Madinah, beliau lewat di salah satu desa di pinggiran kota Madinah. Kemudian beliau, baginda Nabi SAW merasa haus, bilang sama Abu Bakar, kita mampir dulu ke desa itu, barangkali kita temukan air. Nyari Abu Bakar sama baginda Nabi SAW tidak menemukan air. Ternyata ada satu rumah, beliau mampir ke situ, rumahnya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini punya kambing, dia angon kambing. Akhirnya Abu Bakar bersama baginda Nabi SAW masuk, ya, ke halaman rumah beliau Ummu Ma'bad, kemudian bilang, wahai ibu, kami minta minum, kami musafir dan kehausan, kami minta minum. Kata Ummu Ma'bad, saya tidak ada air di rumah, nggak ada sumur, nggak ada persediaan air. Kalau kamu mau minum, tuh kambing saya, ya, kambing saya banyak susu, kambing saya yang ada di kandang itu, ya, coba kalau bisa kamu perah susunya keluar, ambil. Akhirnya dilihat di kandang, kambingnya kurus-kurus semua, hadirin, nggak ada yang gemuk, nggak bisa mengeluarkan susu. Kemudian apa yang terjadi? Didekati kambing itu oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipegang susu kambing tadi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian langsung mengembang. Susu kambing tadi diperah, susunya keluar, ya, susu, sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam minum daripada air susu tersebut. Abu Bakar juga minum, bahkan Ummu Ma'bad ditawari oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Ummu Ma'bad, ambil sesukamu, ya, mumpung masih keluar ini air susu, ya, karena mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diambil sepuasnya oleh Ummu Ma'bad, susu kambing yang
dipegang oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, sampai ya untuk keluarganya bisa minum air susu daripada kambing tadi. Ya baginda Nabi Muhammad dan Abu Bakar juga hilang rasa hausnya. Kemudian beliau berdua melanjutkan perjalanan ke kota Madinah, dan sebelum sampai ke kota Madinah beliau berdua singgah di di daerah Kuba, kemudian mendirikan Masjid Kuba. Ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ini masih banyak tentang cerita mukjizat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan mukjizat kepada beliau. Ya, Allah berikan semua mukjizatnya para nabi dan para rasul. Nabi, ya, semua nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya mukjizat mereka semuanya ada pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Yusuf alaihi salam diberikan mukjizat gantengnya luar biasa. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada Nabi Allah Yusuf. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihi salam, bisa menyembuhkan orang yang sakit mata, bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta, bisa menghidupkan orang yang mati. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bisa. Ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa bukan hanya menyembuhkan orang yang sakit mata, tapi ya memasukkan mata yang sudah keluar di tempatnya semula, langsung sembuh. Seperti sahabat Qatadah, hadirin ini nambah sedikit ya. Saya ingat sahabat Qatadah. Sahabat Qatadah ini nanti bakal diceritakan. Pernah lagi perang, matanya kena pedang. Kemudian ini mata keluar. Langsung dibawa ke hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tolong. Mata saya ini keluar ya Rasulullah. Kata baginda Nabi, sabar Qatadah. Balasanmu adalah surganya Allah. Kata Qatadah, surga urusan nanti ya Rasulullah. Yang penting mata saya masukin dulu. Sembuhkan dulu mata saya ya Rasulullah. Akhirnya mata beliau dimasukkan oleh baginda Nabi SAW ke tempatnya dan sembuh seketika. Dan kata Qatadah, mata yang pernah disentuh oleh baginda Nabi SAW ini tidak pernah terkena sakit mata sedikit pun, dan pandangannya lebih jelas daripada mata sebelahnya. Nah, ini mukjizatnya baginda Nabi SAW. Bukan hanya ya, menyembuhkan orang sakit mata, lebih daripada Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Isa juga bisa membangkitkan orang yang sudah wafat. Baginda Nabi SAW bukan hanya orang yang sudah wafat, ya, benda mati bisa berbicara dengan baginda Nabi SAW, bisa disuruh oleh baginda Nabi SAW. Nanti banyak cerita tentang mukjizatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sahbah wal muslimina ajma'ina rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idadat tashis sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi
ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا فقه لنا وكربتنا في ديننا ما الكتر انت وذاك ربي وفقنا وفي كل ما ترتضي كل فعل كرما وارزق الكل حالا دائما وخلاتك وعلى من هضب الخير ونكوى كل شر ربنا سلنا كل شؤون قدر برضا منك العيون وقدنا ربنا كل الديون قبل أن تأتي نصمنا ربك فير وسرا تكون من ستار وصلاة الله تكشى المصطفى من إلى الحق دعنا ورفا بكتاب في للناس شفاء وعلى آله كرم شرفا وعلى صحب المساب الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن شرعوا في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلف أمرك وعصاك واسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.